dan sudah berlalu min qablihi sebelumnya juga rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, bundanya, ibunya sungguh orang yang siddiqah, yang berpegang teguh pada kebenaran. Karena yakulani ta'am, keduanya biasa makan makanan. Ya. Unzur, perhatikan, kaifa nubayyinu, bagaimana kami memberi penjelasan, lahum kepada mereka, al-ayat, ayat-ayat kekuasaan. Sumanzur, kemudian perhatikanlah, anna yufakuna, bagaimana mereka dipalingkan disebabkan keinginan-keinginan mereka sendiri. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ata'buduna, mengapa kalian menyembah min dunillah, selain Allah, ma la yamliku, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan lakum bagi kalian dharran, suatu bencana, wala naf'an, dan juga manfaat. Wallahu was-sami'ul alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebagai umat Islam, kita percaya juga Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepercayaan kita sebagai umat Islam tidak mempercayai Nabi Isa sebagai Tuhan, karena dia juga adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak diakui, tidak sempurna keimanan orang Islam kalau tidak mempercayai Nabi Isa adalah Rasul. Ya, dan juga semua kitab-kitab di dalam rukun iman kita yakini adalah seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kita semuanya percaya dan meyakini isinya, selama tidak bertentangan daripada apa yang ada dalam kitab Al-Quran kita. Dan pada dasarnya semuanya diturunkan, semuanya menyempurnakan, semuanya ibadah kepada Allah yang satu. Nah, seperti itu ya keyakinan kita. Namun dalam kegiatan-kegiatan kita bertetangga dan kegiatan sosial, kita senantiasa menjalin hubungan yang baik. Ya, tidak ada benci, tidak ada diskriminasi dan sebagainya, tapi kita bertetangga dengan tetap yang baik, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya, tetapi dalam hal keyakinan kita pasti berbeda. Dan itulah yang harus kita yakini. Sama halnya bahwasanya tidak ada agama yang diterima kecuali agama Islam. Kita harus percaya itu. Sebagai pemeluk agama Islam, kita percaya agama kita diterima oleh Allah. Olehnya, sungguh-sungguh jalankan ibadah ataupun segala aturan-aturan dalam agama kita. Dalam agama kita hormati orang lain. Tidak melihat latar belakang agamanya, suku dan sebagainya, tapi tetap kita menghormati, tetap kita bantu. Nah, kalau bencana kita bantu dan sebagainya. Ya. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa membantu orang-orang di sekelilingnya. Kalau ada yang tidak dipenuhi haknya, ya, tidak adil seorang pemimpin kepada agama tertentu, maka itu ditegur oleh Rasul. Tegakkan keadilan kepada siapapun, tidak melihat agama, suku dan sebagainya. Itulah dalam ajaran kita, agama kita. Kita betul-betul mustaqim, berada di tengah-tengah, ya, bukan al-maghdub, bukan al-dhalim. Ya, yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Minimal kita baca berapa kali surah Al-Fatihah? Ya, minimal 17 kali. Bayangkan, kita diingatkan 17 kali dengan surah Al-Fatihah untuk kita selalu terhubung kepada Allah. Al-Fatihah itu kunci pembuka untuk kita selalu terhubung dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan dengan 17 kali, sampai 17 kali. Di situ ajaran sampai luar biasa. Bagaimana
bagaimana Al-Fatihah betul-betul mengantarkan umat Islam membawa dirinya menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu ibadah-ibadah terbaik, menjalankan kehidupannya dengan baik, penuh dengan ibadah-ibadah sosial juga. Ini saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.